Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أسماء الحسنى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى بالهدى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لينيره من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أما بعد. Awal langkah yang pertama marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana lewat kudrah dan iradahnya pada subuh yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, kita bisa mengikatkan hubungan silaturahim antara jamaah subuh S3 dengan jamaah masjid sekitar Masjid Baitur Rahmah, Kampung Keramat. Salawat ma'assalam yang sama-sama kita sajikan kebanggaan alam baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan lambang adapun sebagai moto suri teladan terbaik bagi umat manusia yang telah membawa umatnya daripada alam jahiliyah yang penuh dengan kemaksiatan dan kejahilan menuju kepada alam penuh ilmu pengetahuan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang singkat ini, awal mulanya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus Safari Subuh S3 yang telah mempercayai untuk bisa menyampaikan sedikit dua patah kata tentang kisah peristiwanya Isra wal Mi'raj, yang dimulai kata-kata penghormatan, kemuliaan bagi pengurus Safari Subuh S3, juga kepada Imam Besar Masjid Baitur Rahmah BKM, Bapak Geji, perangkat kampung, seluruh guru-guru, Bapak Ibu jamaah sekalian yang telah berhadir pada subuh yang berbahagia ini. Kita munajahkan doa kepada Allah. Allah selalu mencurahkan rahmat, kesehatan, nikmat, keberkahan, umur, kesehatan, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan penuh keimanan, keyakinan, sehingga ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mendapat keselamatan iman dunia wal akhirat.
Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat saya maksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Perihal Isra wal Mi'raj. Mungkin hampir secara umum kita mengetahui, mengenal, memaknai, memahami intinya Isra Mi'raj. Mungkin secara umum Rasulullah menerima wahyu salat dari 50 waktu hingga dikurang menjadi 5 waktu. Namun di balik kisah tersebut tertera dalam kitab Durratun Nasihin, yang mana Imam Al-Bukhari menguraikan sebelum detik-detiknya Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara zahiriyah ada peristiwa yang terjadi sebelum hakikat kehendak Allah untuk menerima wahyu salat, yang mana awal mulanya secara syariat ataupun zahiriyah terjadinya peristiwa saling membanggakan diri antara bumi dengan langit, yang mana oleh bumi bercakap-cakap dengan langit tentang membanggakan diri. Dikelebumu, wahai langit, sesungguhnya Allah menciptakan, menghiasi tempatku penuh dengan lautan, sungai, tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung yang begitu indah, yang begitu elok, yang tidak Allah berikan kepadamu. Oleh langit pun tak tinggal diam. Wahai bumi, sungguh Allah telah menghiasi bintang, matahari, bulan yang begitu indah, yang luhi sinarnya sampai masyriq hingga maghrib. Lalu oleh bumi pun tak tinggal diam. Sesungguhnya Allah menitipkan kepadaku rumahnya, Baitullah, Ka'bah, yang hampir setiap detik orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh tawaf, solat di masjid, di tempat tersebut. Langit pun tak tinggal diam. Wahai bumi, sungguhnya Allah menitipkan kepadaku Baitul Ma'mur, tempat tawaf, hampir 70.000 malaikat tawaf, tiada hentinya. Lalu yang terakhir oleh bumi membanggakan diri, wahai langit, kata bumi, sungguhnya Allah telah menitipkan kepadaku kekasihnya, sang kekasih Allah, khatamun nabiyyin, penutup segala nabi, yang penyebabnya dengan ada beliau Allah ciptakan diriku dan dirimu. Langsung oleh langit terdiam, terbisu tanpa bisa bercakap apa-apa lagi. Lalu oleh langit dengan begitu sedih dia mengungkapkan isi kepada Allah Subhanahu wa taala lewat kesedihannya. Ya Allah, Engkau Maha penerima doa-doa, Engkau mengijabahkan segala doa orang yang dhaif, menerima doa-doa hamba yang lemah. Engkau ijabahkan Allah doa ana ini, kata langit. Oleh langit meminta kepada Allah, ya Allah, sebagaimana telah Engkau berikan, Engkau titipkan Muhammad kekasihmu kepada bumi, sungguh ya Allah, Engkau sampaikanlah Muhammad kepadaku, Engkau naikkan Muhammad kepadaku. Allah menerima doanya langit secara syariat. Lalu singkat cerita, oleh Allah memanggil Jibril, ya Jibril, malam ini jangan engkau bertasbih kepadaku. Ya Azrail, malam ini jangan engkau cabut ruh nyawa, ruh hambaku. Lalu oleh Jibril terkejut, ya Allah, apa gerangan?
Apakah sudah kiamat? Tidak, kata Allah. Begitu terkejutnya Jibril. Karena belum pernah terjadi peristiwa ini kepada nabi-nabi sebelum nabi kita. Ya Jibril, kata Allah, bersiapkan olehmu Buraq, engkau jemput kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau naikkan kepadaku. Lalu dengan secepat kilat menyebar tanpa diam Jibril beserta Israel langsung menuju surga Allah, mengambil kendaraan Buraq. Sampai di surga Allah, Jibril melihat ada 40.000 Buraq yang di pundaknya sudah tertulis nama Nabi kita, Muhammad Habibullah, Muhammad Rasulullah. Ada satu budak yang lagi bersedih hati, yang tersungkur tubuhnya, berlinang air mata. Lalu Jibril mendekatinya, ya Buraq, ifahalu, bagaimana keadaan kamu? Kenapa bersedih? Oleh Buraq menjawab, siapa yang tidak bersedih ya Jibril? Hampir 40 tahun aku menanti-nantinya, aku menunggunya, yang nama sudah tergores dalam hatiku ini. Siapa, kata Jibril? Muhammad, kekasih Allah. Dengan sebab ada beliau, ada langit, ada bumi beserta isinya. Sungguh tidak bisa terhapus dalam hatiku ini ya Jibril. Lalu oleh Jibril, ya Buraq, tenang, persiapkan dirimu, kamu menjadi satu-satunya kendaraan yang menjemput Muhammad Habibullah. Senang hati Buraqnya. Lalu di Buraqnya dihias tubuh, bagah-bagah ibu, make up macam-macam, menalah perumpamaan. Langsung gebalik Jibril menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Mekah. Namun perihal tersebut, sebelum kita beranjak panjang lebar, Isra dan Mi'raj merupakan, kalau istilah bahasanya itu tasliyah, hiburan untuk menenangi hati Rasulullah yang lagi berkabung. Kenapa berkabung Rasulullah? Dalam satu riwayat, wafatnya Abu Talib, paman beliau, yang hampir setiap detik, setiap saat menanti, membela dengan sekuat tenaga dalam hal perjuangan Rasulullah membawa agama Allah, sehingga kaum kafir Quraisy tak berani membunuh, melukai Nabi. Wal kisah tersebut dalam satu riwayat 3 bulan ataupun sebulan setelah itu wafat lagi istri tercinta Khadijatul Kubra, sang pejuang agama Allah, dermawan, bahkan wanita terkaya pada masa itu, yang jadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh jiwa raganya beliau serahkan untuk agama Allah. Bahkan satu riwayat mengatakan, di ketika detik-detik Khadijah hendak wafat, beliau membisikkan, mengatakan kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai kekasih Allah, wahai pejuang agama Allah, sungguh seandainya tidak ada lagi hartaku, aku rela di ketika aku mati, aku wafat, engkau jadikan tulang belulangku ini, kerangka tubuhku, menjadi jembatan untuk engkau seberangi ya Allah. Begitu setianya Siti Khadijah dalam hal memperjuangkan agama Allah dan syariat suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak bersedih? Maka dari karena itulah, lewat kesedihan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Rasulullah lewat Isra wal Mi'raj. Walaupun secara hakikat Allah mau memberikan momen yang luar biasa, yakni perintah kewajiban solat kepada Rasulullah dan kepada umatnya. Lalu lewat sejarah tersebut, Jibril alaihissalam beserta Israel tadi berjumpa dengan Rasulullah. Antara, dalam Imam Bukhari mengatakan dari riwayatnya, Rasulullah pada ketika itu antara jaga dengan tidur. Begitu cepatnya Isra Mi'raj tersebut terjadi.
Lalu pada ketika itu Rasulullah dibangunkan oleh Jibril. Ya Muhammad, bangunnya Muhammad, berdiri. Lalu dalam keadaan berdiri diiringi Rasulullah oleh Jibril menuju sumur Zamzam. Terjadilah dalam satu riwayat operasi pertama di dunia, bedah langsung oleh Jibril beserta Azrail membelah dada Rasulullah. Gecok hati Nabi, gepesuci dengan sumur Zamzam dan sum'i kurung Al-Kausar yang ada dalam surga yang diputran oleh Israel. Dua buah i tersebut menjadi alat menyucikan hati Rasulullah. Kepada oleh Jibril sifat tawadu, keikhlasan, kesabaran dan lain-lainnya, sehingga gegusu gemah dada Rasulullah tanpa payah jahit dan sebagainya sebenarnya lahiriah operasi kita di dunia dengan secepat kilat, sehingga menjadi keberkahan hari ini. Air Zamzam kita niatkan jadi obat, kita niatkan supaya jangan lapar ketika kita minum, insya Allah menjadi penahan, memenuhi semua kebutuhan hajatan kita, keberkahan sumur Zamzam, insya Allah. Lalu Jibril memerintahkan pada Muhammad ambil wudu. Getung ismayang li Nabi, solat sunat 2 rakaat di Masjid Haram. Siap solat sunat 2 rakaat, langsung dipersiapkan naik burak menuju Baitul Maqdis. Dalam sela-sela perjalanan menuju Baitul Maqdis, Rasul Jibril alaihissalam memerintahkan, ya Muhammad, tunggu, engkau solat dulu di sini, di tempat yang namanya Thaibah. Dulu namanya Thaibah. Ya Muhammad, engkau akan hijrah ke sini dan engkau akan tinggal di sini dan wafat di sini, yakni kota Madinah. Kemudian berangkat lagi, ya Muhammad, tunggu, engkau salat dulu di sini, yakni di Bukit Tursina, tempat berkalamnya Musa dengan Allah di negeri Yaman. Kemudian berangkat lagi, ya Muhammad, tunggu, engkau salat dulu di sini 2 rakaat. Yaitu namanya Baitul Muslim. Kalau istilah katanya itu tempat lahirnya Isa bin Maryam. Setelah itu langsung menuju Baitul Maqdis, Palestina. Sampai di Palestina Rasulullah mengikat buraknya di tempat kebiasaan para nabi yang dahulu mengikat buraknya. Lalu Rasulullah disambut oleh para ruh para nabi yang telah lebih dahulu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut oleh para ruh para nabi. Lalu para nabi tersebut melaksanakan solat sunat 2 rakaat yang diimami, dipimpin oleh nabi kita. Di situ membuktikan nabi kita merupakan pemimpin para nabi, pemimpin seluruh para rasul, bahkan seluruh umat manusia dari umat Nabi Adam hingga umatnya sendiri. Dalam istilah nanti yaumil qiyamah ada namanya nafsi-nafsi, sehingga para umat Nabi lain ikut bahkan meminta tolong kepada Nabi kita dalam hal mendapatkan syafaatnya. Lalu singkat cerita, setelah Rasulullah SAW solat sunat dengan para ruh para nabi, lalu oleh Jibril, ya Muhammad, sebelumnya beliau melaksanakan Mi'raj. Isra itu perjalanan antara Masjid Haram menuju Masjid Aqsa, bumi masih. Sedangkan Mi'raj mendaki tangga yang diciptakan oleh Allah begitu elok indahnya menuju Allah, hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang namun sebelum terjadinya Mi'raj, perjalanan menuju Masjid Aqsa, ada beberapa kejadian yang tidak masuk akal logika ta'akul kita itu. Yang pertama, oleh Imam Al-Bukhari mengatakan, dalam perjalanan Rasulullah dilambaikan tangan sebelah kanan, ya Muhammad, pelan-pelan. Lalu berjumpa lagi dilambaikan tangan, ya Muhammad, sebelah kiri, pelan-pelan.
Lalu yang ketiga, berjumpa seorang wanita yang begitu elok, yang begitu cantik perhiasan permatanya. Rasulullah tidak berhenti, tidak terkecoh dengan panggilan-panggilan tersebut. Sampai di Masjid Aqsa, Rasulullah bertanya pada Jibril, "Ya Muhammad, siapa itu sebelah kanan yang mengatakan pelan-pelan ya Muhammad?" "Itu muballigh Yahudi. Seandainya engkau berhenti, sungguh umatmu menjadi Yahudi." Yang sebelah kiri, muballigh Nasrani, pendeta Nasrani. Seandainya engkau berhenti, sungguh umatmu akan menjadi Nasrani. Sedangkan wanita itu adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia. Seandainya engkau berhenti, sungguh umatmu lebih cenderung kepada hubbud dunya dibandingkan cinta kepada akhirat. Lalu Jibril menawarkan 2 mangkok air. 1 mangkok isinya susu, 1 mangkok isinya arak. "Ya Muhammad, bismillah," kata Jibril. Tanpa memberitahu untuk apa fungsi hikmahnya. Langsung Rasulullah mengambilnya susu. Setelah Rasulullah minum susu, Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, sungguh sucilah, fitrahlah dirimu beserta umat-umatmu. Engkau memilih susu." Lalu ya Jibril, kata Nabi, "Gerangan apa dengan arak? Seandainya engkau minum arak, sungguh umatmu akan menjadi sesat, akan terpengaruh, terbawa ke arah-arah yang tidak sesuai dengan hukum syariat." Lalu oleh Jibril beserta Israil memerintahkan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, sudah tiba waktunya kita melangkah untuk menuju Rabbi selaku Tuhan sekalian alam." Dalam perjalanan, ya Rasulullah dinaikkan di atas satu batu yang ada di Masjid Aqsa, yang mungkin hari ini sudah dipagar dengan kaca, yang jadi momen seluruh umat dunia, bahkan Yahudi sendiri menanti-nanti itu. Ada gerangan paling istimewa di batu tersebut. Karena orang-orang Yahudi dipahami tentang kisah Isra Mi'raj, ada sesuatu yang paling istimewa di situ. Makanya Masjid Aqsa itu selain Masjid Haram paling agung, momentum Masjid Aqsa sangat luar biasa. Jangankan orang Islam, kafir sendiri sangat yakin dia ada hal yang paling menarik di bawah Masjid Aqsa dan di bawah batu tersebut. Lalu singkat cerita, Rasulullah gepuih oleh Jibril menuju langit pertama, kedua hingga ketujuh untuk berjumpa dengan Allah. Sampai di langit pertama, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Adam mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Habibullah, kekasih Allah." Lalu Rasulullah melihat Nabi Adam, gekalam lahunun, gekip, melihat sebelah kiri, menangis. Bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa itu?" "Itu bapaknya manusia, bapakmu yang Muhammad." Setelah Rasulullah menyangkapkan salam kepada Nabi Allah Adam, bertanya, "Ya Rasulullah, ya Jibril, kenapa Adam menangis dan ketawa?" Melihat sebelah kanan ketawa, umatnya golongan orang taat, orang beribadah. Menangis melihat sebelah kiri, umatnya ada golongan yang bermaksiat sehingga dimasukkan dalam neraka Allah. Lalu langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa, mengucapkan salam keselamatan. Langit ketiga berjumpa dengan Nabiullah Yusuf. Langit keempat berjumpa dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Langit kelima berjumpa dengan Nabiullah Harun. Langit keenam berjumpa dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Langit ketujuh berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang lagi duduk bersandar di rumahnya Baitul Maqmur. Bertanya oleh Nabi, tanya, "Ya Jibril, siapa bapak tua itu?" Nabi Ibrahim mengkata, ubun-ubun sudah putih semua, rambut, jenggot, kumis sudah putih semua. Dijawab Jibril, "Ya Muhammad, itulah bapakmu yang ahli taat, sehingga gelarnya Halilullah, yang bisa membedakan antara dunia dengan akhirat, bahkan lebih cinta kepada akhirat. Buktinya rela menyembelih anaknya sendiri lewat perintah Allah Subhanahu wa taala."
Lalu berjumpalah dengan Allah. Secara hakikat ada mengatakan dengan mata batin beliau, dan ada pendapat mengatakan secara ilmunya Rasulullah dengan Allah yang tidak bisa ta'akul dengan pikiran kita. Lalu oleh Allah mengucapkan kata-kata keselamatan kepada Nabi, memberikan doa keselamatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Allah, ya Muhammad, sungguh telah sampai waktunya engkau menerima perintahku, engkau menerima kewajiban yang akan aku wajibkan kepadamu dan juga kepada umatmu, yakni solat 50 waktu. Rasulullah begitu sifat tawaduknya. Di ketika berjumpa dengan Allah oleh Jibril, merintahkan kepada Nabi, ya Muhammad, tafadhal. Tajak juga dari leher ke Jibril. Nabi bersifat tawaduk. Jangan ya Jibril, engkau duluan. Begitu tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kali ketiga Rasulullah tidak membantah. Gemaju Nabi juga langsung berkalam dengan Allah, berterimang sembahyang 50 waktu. Lalu setelah menerima salat 50 waktu, Jibril membawa Nabi kita ke syurga, melihat keindahan keelokan surganya Allah. Kutanya oleh Nabi, ya Jibril, apa gerangan ini? Supaya engkau lebih tawaduk, lebih cinta kepada akhirat lewat nikmat-nikmat surga yang telah Allah berikan. Lalu membawa mengiringi neraka Allah. Ya Allah, kata Nabi, ya Jibril, siapa golongan-golongan hamba Allah ini yang otaknya diantuk-antuk ulai bak damai, meledak keluar isi otaknya? Jibril menjawab, ya Muhammad, itulah golongan orang yang meninggalkan solat, yang perutnya besar, bibirnya besar. Siapakah mereka itu? Golongan hamba Allah yang memakan harta anak yatim, menghardik fakir miskin, memakan hak-hak orang yang bukan haknya. Dan banyak lagi golongan-golongan hamba Allah yang lagi diazab oleh Allah dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Turun daripada itu, berjumpa dengan Nabi Allah Musa pada langit kedua. Musa, ya Muhammad, tunggu. Apa gerangan? Ya Allah sampaikan kepadamu. Dijawab di Nabi tanya, ya Musa, Allah memerintahkan kepada aku salat 50 waktu. Ya Muhammad, tak sanggup umatmu. Lon mentong umat bubibi raya badan. Bani Israel tak sanggup mengerjakan 2 waktu, apalagi umatmu. Balik ya Muhammad. Kembali Rasulullah kepada Allah, ya Allah, umatku enggak sanggup ya Allah, kata Nabi. Diringankan 10. Merumpoklah dengan Musa terus. Muhammad han sanggup, baliklah. Balik lagi, dikurangi lagi, jadi 10 jadi 30. Bertemu lagi dengan Musa, ya Muhammad, kembali dia tak sanggup umatmu, 30 rakaat. Kembali lagi, dikurangi lagi 10 jadi 20. Ya Muhammad, lagi jumpa dengan Musa, tidak sanggup, kembali olehmu ya Muhammad. Dikurangilah menjadi 5 waktu salat. Kembali jumpa dengan Allah Musa alaihissalam, ya Muhammad, 5 waktu, tidak sanggup pula ya Muhammad. Rasulullah menjawab, ya Musa, malulah diriku ini berjumpa lagi dengan Allah. Aku siap menerima. InsyaAllah umatku bisa menanggung kewajiban salat 5 waktu ini. Langsung Allah mengucapkan, wahai kekasihku, salam sejahtera. Sungguh telah sempurna kewajiban yang aku perintahkan kepadamu dan kepada umatmu. Insya Allah umatmu sanggup melaksanakannya. Dan sungguhnya walaupun 5 waktu umatmu aku perintahkan solat, sungguh dalam 1 waktu aku lipat gandakan pahalanya 10, sehingga jumlahnya sama juga dengan 50 waktu. Masya Allah, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi kita lewat solat 5 waktu
yang insya Allah selalu kita senantiasa berbakti kepadanya lewat tanggungjawab yang dibebani kepada Rasulullah hingga kepada umat, keluarga, hingga yaumil qiyamah pada saudara-saudara keturunan kita. Lalu Rasulullah dengan sekilat menyambar, menduduki, mengendarai burak tersebut beserta Jibril, turunlah ke bumi. Detik-detik dan satu riwayat mengatakan itu antara mau azan subuh, bahkan ada pendapat sekitar 2 hingga 5 menit saja. Maka secara logika akal sehat tidak masuk akal itu. Maka kita isilah dengan keimanan kita. Yakinlah kepada Allah, yakinlah kepada Rasulullah SAW, berimanlah kepada beliau tentang hal peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Kenapa? Sampai Rasulullah tempat tidur, habis lepas solat subuh, beliau menceritakan, mengungkapkan kisah ini kepada istrinya Siti Aisyah, kepada sahabatnya Sayyidina Ali, Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba datanglah Abu Jahal yang jadi tim pengacau. Dari masa dulu memang sudah jadi perusak akidah, perusak dakwah Nabi. Ya tanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, buah orangnya tukang pulau. Kenapa katanya? Buah apa? Nah apa kan dia orangnya? Nabi lagi naro juga pegang. Ya Abu Jahal, semalam aku Isra Mi'raj. Kemana? Dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Dalam sekejap. Masuk akal enggak itu? Lalu Rasulullah tidak menjawab. Dijawablah oleh Abu Bakar. Kata Abu Jahal, wahai Abu Bakar, apa kata kawanmu ini, si Muhammad? Cocok enggak dengan logika? Oleh Abu Bakar menjawab, kalau memang perihal seperti itu, beliau katakan dengan sendiri zahir batinnya, aku percaya bahkan lebih daripada itu. Wahai Abu Jahal, dalam kelompok tersebut ada satu orang yang tidak yakin dia bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana merumpok dengan Nabi, tanya, ya Muhammad, coba angkat kakimu sebelah kanan, enggak angkat ya Nabi sebelah kiri. Tidak bisa kata Nabi. Kalau tidak bisa, bagaimana engkau Isra Mi'raj? Jangan kata yang enggak lah. Jangan mendustakan pengetahuan ngomong yang enggak ada itulah kepada umatmu. Nabi diam. Kalau engkau enggak percaya, datanglah kepada Ali, kata Nabi. Ya, sampailah kepada Ali. Tidak ada basa-basi. Ada apa, kata Nabi? Muhammad menyuruhku berjumpa denganmu. Tentang apa? Tentang dia Isra Mi'raj katanya. Jadi, iya, aku mau bertanya pendapat dengan bagaimana? Tidak ada jawaban. Diperhatiin tu oleh Ali, gecok pedeng. Utuh daku. Pada waktu itu, banyak para sahabat ada kalkulnya, kenapa engkau bunuh dia? Kata sebagian sahabat, inilah jawabannya Muhammad sengaja menyuruh datang kepadaku. Walaupun Rasulullah mengatakan pasti dia tidak akan pernah percaya tentang keimanannya, keyakinannya Isra Mi'raj tersebut yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya percaya kepada Isra Mi'raj, yakin, beriman, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti tanda keimanan kita, percaya dan yakin seyakin-yakinnya tentang yang apapun yang terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Isra Mi'raj. Namun hikmah ataupun ibrah daripada Isra Mi'raj tersebut, yang pertama, setelah cobaan datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berganti, Allah memberikan tasliyah, hiburan kepada Nabi. Yang kedua, Rasulullah memilih susu yang beliau minum, menandakan buktinya Islam itu suci murni. Yang ketiga, solat Rasulullah bersama para ruh-ruh Nabi tersebut, ya Rasulullah menjadi imamnya, menjadi bukti Rasulullah pemimpin seluruh alam jagat raya, bahkan seluruh para Nabi dan Rasulnya. Yang keempat, sungguhnya Masjid Aqsa setelah Masjid Haram memiliki kaitan sangat erat
bahkan menjadi kiblat pertama yang awal mulanya menjadi kiblat orang Islam. Kisahnya ada di Masjid Qiblatain di Madinah. Lun sering lomba jamaah umrah, yang insyaAllah berangkat tanggal 4 bulan 2 nya. Kita akan bawa ke Masjid Qiblatain. Apa kisahnya? Solat zuhur Rasulullah pada waktu itu, rakaat pertama dan kedua, datang Jibril, ya Muhammad, berpaling olehmu kepada Ka'bah. Yang awal mulanya 2 rakaat Rasulullah solat kepada Baitul Maqdis. Makanya sunat bagi imam itu, sehabis selepas solat, dia membalikkan bahu sebelah kanan kepada pihak jamaahnya untuk menghadap Baitul Maqdis, yaitu kiblat pertama umat Islam pada dulu. Terjadinya Masjid Qiblatain itu karena solat zuhur 2 rakaat ke Baitul Maqdis, 2 rakaat ke Ka'bah Baitullah. Jadilah namanya Masjid Qiblatain, 2 kiblat. Yang kelima, urgensi solat dan kedudukan yang agung. Kalau memang ibadah-ibadah lain diperintahkan lewat turunnya ayat, ibadah solat, Rasulullah langsung menerima berjumpa dengan Allah. Itu yang paling mulia, yang paling penting dalam ibadah-ibadah yang lain. Yang keenam, Rasulullah hendak mencapai fase yang baru. Apa yaitu? Hijrah untuk mendirikan, mengajak umatnya dalam menjalankan kewajiban solat 5 waktu yang pahalanya sama dengan 50 waktu. Yang ketujuh, keberanian Rasulullah sangat tinggi. Walaupun tidak ada lagi pejuang, keluarga beliau Abu Talib, Siti Khadijah, sampai beliau berani melangkahkan kaki menuju Taif. Karena di Taif banyak kerabat-kerabat ayah beliau. Bahkan sampai ke Taif, dilempar dengan batu, berdarah lutut dan kakinya. Siapa yang menyambut beliau? Gua Nabi di Taif dalam perjalanan. Ya, orangnya mungkin menajak di arah Taif ke Masjid Ibnu Abbas, akan berjumpa satu tempat, yang tempat yaitu awal kepegah ke Masjid Ad-Das. Belum biasa lomba daerah Taif, lembu piuh, bus berhenti di situ untuk kita ceritakan tentang kisah apa dakwah Nabi ke Taif, berhenti di tempatnya Ad-Das. Ad-Das tiro Yahudi. Wajah kalau Rasulullah tak berdarah, ditanya oleh Ad-Das, wahai hamba Allah. So katanya, jawab Nabi, lun Nabi Allah, lun kena berdakwah, tetapi mereka tidak menerima dakwahku. Oleh Ad-Das curiga, penasaran, siapa laki-laki ini? Kalau memang engkau seorang Nabi, coba engkau ungkapkan, tak pegah baklun tentang kisah-kisah para Nabi. Kepegah tu kisah Nabi Isa, kisah Nabi Musa, tercengang Ad-Das. Rupanya yang masuk Islam bukan keluarga Nabi di pihak ayat, Ad-Das. Yang beliau memberikan anggur, karena di tempat adat tersebut beliau menanam anggur. Kejulah anggur ke Nabi katanya. Yahudi masuk Islam lewat mendengar kisah tentang buktinya Rasulullah SAW selaku Nabiullah. Yang terakhir, keimanan umat yang paling sempurna adalah imannya Abu Bakar. Gelarnya As-Siddiq terjadi sebab membenarkan kisahnya Rasulullah Isra Mi'raj yang tidak bisa masuk dalam akal logika kita, tetapi masuknya dalam hati sanubari kita lewat iman kepada Allah dan kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digelar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu bukti kisah sejarah yang mungkin wajib kita sampaikan, kita ajak kepada saudara, keluarga, sahabat, mengungkapkan tentang bagaimana kisah-kisah sejarah tentang Islam tersebut. Baik sampai aki-aki yang tanya hari itu pun, apa itu Isra Mi'raj? Kisah apa, momen apa yang terjadi di situ? Itu wajib kita menyebarkan, mendakwahkan syiar-syiar Rasulullah SAW supaya bertambah kuat iman kita, bertambah yakin
ibadah kita, termasuk ibadah paling penting, ibadah solat. Karena as-salatu imaduddin, solat itu tiang agama. Barang siapa yang tidak menjalankan solat, maka sungguhnya dia telah menghancur agama. Solat pondasi agama. Tanpa ada pondasi, ibadah-ibadah yang lain tidak akan terarah kita kerjakan. Makanya kata Rasulullah, kalau melihat umatku itu, lihatlah pada solatnya. Nya kena kalon hamba Allah, kalon bak semayang. Nya semayang tak bereh, insya-Allah adalah ini pun akan bereh. Mungkin daripada saya hanya ini bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami mengajak untuk masalah muslimin wal musliman, Bapak Ibu sekalian, berimpak sedekah 1000 satu hari. Jadi menjadi amal jariah kita sehingga menjadi alat penyelamat dunia wal akhirat, yang menjadi alat bantu untuk sanak keluarga kita, saudara kita yang ada yang kena musibah bencana. Jadi marilah untuk saling bahu membahu menjalankan amal jariah sedekah. Kalau insya Allah, kalau harganya segitu, insya Allah tidak berat. Bahkan lebih pada itu, kita usahakan supaya hati kita lebih terikat, tertarik dalam hal beramal lewat sedekah. Karena sedekah adalah penebus daripada dosa, sedekah membawa berkah daripada usaha, sedekah menjadi berkah kehidupan kita selamat iman dunia wal akhirat. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim. Assalamualaikum ajmain. Mungkin banyak kurang daripada lebihnya, saya minta maafnya dengan sebesar-besarnya. Mungkin pepatah Pak Narid yang tengah Pak Narah hana bajo, Pak Narid yang hana salah, mungkin hana awai kadang nama dulu. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.